Halo guys, perkenalkan nama saya Ihsan Sultan Mufli. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Diponegoro Semarang dengan jurusan Bahasa Asing Terapan. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah podcast yang berjudul Unsur Kebudayaan di Indonesia. Selain itu, saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber, yaitu yang bernama Fadilah Rahmat. Beliau merupakan mahasiswa yang sudah lama tinggal di kota Metro ini, khususnya di bagian Provinsi Lampung. Jadi saya akan berbincang-bincang sedikit tentang permasalahan apa yang berkaitan dengan unsur kebudayaan yang ada di kota Metro ini. Baik, langsung saja saya mulai pertanyaannya. Gil, menurut kamu tuh apa sih definisi budaya? Ya menurut saya itu budaya itu kan hasil daya ya, hasil cipta dan karsa dan rasa manusia. Jadi budaya itulah yang mencerminkan suatu masyarakat yang tinggal pada daerah tersebut. Misalkan saya di Metro ini, kan banyak nih budaya di sini dan hasil-hasil serapan itu ya menjadikan diri saya yang sebenarnya. Metro ini membuat istilahnya itu membuat terbentuknya diri saya itu seperti apa gitu. Oke, cukup menarik, boleh. Oke, lanjut pertanyaan kedua nih. Terus menurut kamu itu seberapa penting peran remaja nih, contohnya kayak kita kayak gini dalam melestarikan budaya bangsa gitu? Ya sebenarnya penting banget. Remaja itu ya harus tetap melestarikan budaya Indonesia dan itu wajib dan harus dilestarikan mulai dari sekarang. Ya kalau enggak bisa aja budaya yang ada di Indonesia itu bias jadinya dan udah enggak eksistensi lagi. Nah budaya kita tuh bakal hilang dan punah. Kan aneh ya, masa kita sebagai pemilik budaya malah melupakan budaya kita sendiri gitu. Iya, betul. Oke. Terus dari penjelasan tadi yang cukup padat, bagaimana nih dengan realita keadaan saat ini? Ya menurut saya sih baru sebagian kecil ya yang mempunyai keinginan buat melestarikan budaya sendiri. Dan parahnya lagi budaya kita ini mulai asing dan dianggap aneh gitu sama remaja-remaja sendiri di Indonesia. Contohnya nih kalau gua lagi nyetel lagu Sunda pasti ada yang komentar, ih apaan sih itu lagu, bikin ngantuk dan lain-lain gitu. Padahal ya itu kan sebenarnya budaya yang harus dilestarikan gitu walaupun itu dari lagu dan sebagainya. Banyak yang gengsi gitu ya terhadap budaya kita sendiri gitu loh. Terus kok bisa gitu kayak gitu tuh terjadi, apa penyebabnya juga gitu? Ya kalau menurut saya sendiri sih ya karena budaya itu sendiri nggak dikenalin sejak dini oleh mereka. Maksudnya oleh para orang tua juga ya. Di sini orang tua juga berperan penting sih buat melestarikan budaya yang lalu ke anaknya. Pantas saja mereka ya merasa aneh ya karena mereka belum terbiasa aja, dan ditambah dengan separuh budaya asing yang masuk ke Indonesia itu juga mempengaruhi. Itu faktor yang paling berat menurut saya. Kadang peran orang tua juga bisa termakan sih sama serapan dari budaya asing gitu. Bahkan mereka juga malas mungkin untuk memperingati mereka. Oke. Terus dari dampak positif masuknya budaya asing itu apa aja? Kalau dampak positifnya sih budaya luar tuh kan bisa lebih mewarnai gitu di budaya Indonesia, di budaya masyarakat, khususnya di masa kini. Contohnya di bidang seni musik, kita bisa memadukan budaya tradisional kita dengan budaya luar sehingga bisa gitu terciptalah karya seni yang menarik dan lebih berwarna. Budaya luar juga bisa sebenarnya memberikan dampak positif lewat kemajuan teknologi yang bisa membuat masyarakat kita menjadi lebih maju. Karena dari segala teknologi dan kemajuan iptek, budaya luar itu lebih mumpuni dan lebih tinggi sih. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih, selain dampak positif ada juga dampak negatifnya. Nah itu tuh apa tuh dampak negatif menurutmu? Negatifnya itu kalau masyarakat kita terus menerus dan dipengaruhi oleh budaya asing. Nah sedangkan budaya kita sendiri itu dilupain. Kalau itu terjadi dan itu terjadi terus menerus, bukan nggak mungkin nantinya budaya kita bakal lenyap dan nggak eksistensi dan digantikan oleh budaya asing. Dan lagi pula juga budaya luar itu juga belum tentu cocok dengan budaya kita kan. Jadi menurut saya itu nggak relevan. Kalau begitu ini kita
sih untuk mencegah budaya asing itu masuk dalam negeri? Sebenarnya kembali lagi ke diri sendiri dan pengaruh faktor orang tua juga, gimana cara kita melestarikan budaya ke anak kita, terus gimana caranya kita ngekontrol diri, gimana caranya kita bisa ngebedain budaya yang baik mana yang benar, dan kita bisa melestarikan budaya yang ada di negeri kita sendiri. Intinya setiap budaya yang dimasuk tuh harus serta-merta disaring gitu ya. Dan saya sendiri nggak menutup diri sama budaya luar, tapi yang paling penting kita juga tetap menikmati dan memperhatikan budaya sini gitu loh, budaya lokal gitu, supaya nggak ketinggalan zaman juga. Ya, terus kalau menurut kamu sendiri, bagaimana cara menyikapi masuknya budaya asing ke Indonesia nih? Di samping era globalisasi kayak gini kan pasti banyak banget tuh serapan-serapan dari budaya asing yang masuk, contoh kayak bahasa, tren, apalagi itu, dan lain-lain seperti sebagainya gitu. Ya, yang paling penting melestarikan budaya kita. Yang harus diingat tuh gini, Indonesia sebenarnya sangat kaya dengan berbagai budaya dan tradisi, dan hal itu tuh harus bisa kita eksplorasi untuk mendapat dan dijadikan sebagai suatu hal yang menarik bagi pariwisata Indonesia dan budaya lokal Indonesia. Nantinya kan Indonesia bisa dapat devisa negara lewat pariwisata dengan menonjolkan budaya dan tradisinya bangsa kita sendiri, dan pastinya itu semua akan terjadi apabila kita terus memelihara budaya-budaya dan budaya-budaya dan tradisi lokal kita sendiri gitu. Baik, cukup menarik semua jawaban dari saudara Fadilah. Baiklah, untuk podcast kali ini saya cukupkan untuk sampai sini saja. Semoga apa yang menjadi tema dan materi pada podcast saya kali ini dapat bermanfaat bagi seluruh orang yang mendengarkan pembicaraan ini. Baik, saya Ihsan Sultan Mufli dan saya Fadilah Rahmat. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah mendengarkan podcast kali ini, dan see you next time.